Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi, selamat datang di dalam acara I Start With Jesus di pagi hari ini, di penghujung minggu ini. Mari sama-sama kita datang, kita hampiri Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersekutu, kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan juga kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita bawa yang terbaik buat Tuhan. Dan juga Bapak Ibu Saudara boleh menyiapkan roti dan anggur di tangan Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama nanti kita masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Yesus. Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Kita hampiri Tuhan di pagi hari ini. Mari kita datang dan kita berserah kepada Yesus, Allah yang setia, yang menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Dan dialah Immanuel, Tuhan beserta kita. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari umat Tuhan sama-sama kita datang. Kita sembah Tuhan pagi hari ini dan kita katakan, Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan, Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan,
kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Benar Tuhan, Engkau Allah Immanuel bagi kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Kemanapun kami berada, kemanapun kaki kami melangkah, tidak pernah sekalipun Engkau tidak menyertai kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang begitu setia. Engkau telah membuktikan kasih-Mu Tuhan di atas kayu salib bagi kami. Sebab itu kami tinggikan nama-Mu Tuhan di pagi hari ini. Kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu Immanuel, Immanuel. Yesus Raja, Yesus, tiada yang lain seperti-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Hanya Yesus, hanya Yesus. Oh, kesetiaan-Mu telah teruji bagi kehidupan kami Tuhan. Maka dari itu kami percaya kepada-Mu Tuhan. Lebih dari apapun juga di dunia ini. Kami percaya bahwa tiada yang mustahil buat Tuhan. Engkau yang menjadikan setiap langkah kami berhasil di dalam Engkau Tuhan. Berkat-Mu tercurah bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti kehendak-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah
panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Wow, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita bertemu kembali, sekarang kita sudah ada di Sabtu yang keempat dari bulan Januari 2025. Puji Tuhan, sebuah perjalanan yang dahsyat, sebuah perjalanan yang luar biasa. Dan tetap percaya, kekuatan kita hanya ada pada Tuhan Yesus. Bukan karena kuat dan gagahnya kita, tetapi semata karena anugerah Tuhan. Dan Alkitab menjaminkan orang yang bersandar kepada Tuhan, dia senantiasa ada di dalam kekuatan Tuhan. Dan sebelum kita dengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan percayakan. Hari ini kami boleh bangun dari istirahat kami, dan sebelum beraktivitas, firman-Mu akan menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga dalam rangkaian kegiatan, segala sesuatunya berjalan bukan atas kuat gagahnya kami, tapi semata karena kekuatan Tuhan yang bekerja di dalam kami. Berfirmanlah bagi setiap kami, Roh Kudus yang ambil alih, dari awal pertengahan sampai dengan selesai. Firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Dan firman Tuhan ini jatuh di atas ladang hati kami yang subur, itu menjadi berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Judul hari ini, firman Tuhan yang akan kita terima berbicara mengenai bersandar pada kasih setia Tuhan. Bersandar pada kasih setia Tuhan. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara dikasih Tuhan, kita telah sampai di minggu yang terakhir sekarang ya, yaitu di bulan Januari, minggu yang terakhir. Waktu terasa berjalan begitu cepat. Dan mungkin banyak di antara kita sudah menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan di awal tahun ini. Namun, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk terus bersandar pada kasih setianya Tuhan yang tidak pernah berakhir dan selalu baru setiap pagi. Nah, mari kita renungkan bersama tentang ada tiga pelajaran penting dari kitab Ratapan pada pasal 3 ayat 22 sampai 23, yaitu tentang bagaimana kita dapat menjalani hidup dengan bersandar penuh pada kasih Tuhan. Ada tiga pelajaran penting yang akan kita bahas. Pelajaran yang pertama adalah kasih setia Tuhan itu tidak pernah berakhir. Jadi Tuhan mencintai Anda nggak ada batasnya. Kalau saudara lihat cincin pernikahan, itu selalu tidak ada ujung, tidak ada pangkalnya. Maksudnya apa? Itu memberi petunjuk bahwa cinta kita atau cinta seseorang terhadap pasangannya itu tidak ada ujungnya, tidak ada pangkalnya. Berarti nggak pernah berakhir untuk selama-lamanya. Ratapan 3 ayat 22 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Yeremia yang menulis kitab Ratapan ini. Yeremia menyaksikan kehancuran Yerusalem. Yerusalem hancur dan penderitaan yang ada di dalam bangsanya tersebut. Namun, di tengah kesedihan dan di tengah segala kehancuran tersebut, Yeremia menyatakan bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berakhir. Hal ini mengajarkan kita bahwa kasih Tuhan itu adalah konsisten dalam segala hal atau dalam segala keadaan. Kasih Tuhan itu konsisten. Apa maksudnya? Artinya kasih Tuhan itu tidak tergantung pada situasi. Kasih Tuhan tidak tergantung kepada bagaimana situasi perasaan kita. Kasih Tuhan itu tetap
Dan Tuhan itu tetap setia. Bahkan ketika kita sedang berhadapan dengan kesulitan, Dia tetap Tuhan yang setia menyertai perjalanan kita. Berikutnya, saudara, yang perlu kita pahami adalah tentang menguatkan dalam penderitaan. Nah, di tengah kesaksian atau segala kesesakan, kasih Tuhan itu menjadi penghiburan. Kasih Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita. Nah, saudara, apapun yang sedang kita hadapi, kita dapat percaya bahwa kasih setia Tuhan itu selalu ada untuk menopang setiap kita. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan, nggak pernah habis-habisnya. Dia akan terus menopang, Dia akan terus menguatkan, Dia akan terus menjaga kita. Pelajaran yang kedua adalah rahmat Tuhan itu selalu baru tiap pagi. Ketika kita bangun pagi hari ini, ingat, rahmat Tuhan selalu baru setiap paginya buat setiap kita. Ratapan 3 ayat 23 berkata, tidak habis-habisnya rahmatnya. Bahkan dikatakan selalu baru tiap pagi. Rahmat Tuhan tidak pernah habis. Dan Dia memperbaharui rahmatnya setiap pagi. Apa artinya? Bagi kita bahwa Tuhan memperbaharui rahmatnya bagi kita. Pembaharuan ini. Artinya itu merupakan kesempatan baru. Dia menjadikan baru, artinya itu kesempatan baru. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk hidup dalam anugerah dan kasih-Nya Tuhan. So, jangan biarkan kesalahan atau kegagalan di masa lalu itu membebani Anda, membuat Anda gagal, membuat Anda nggak berani melangkah, membuat Anda berhenti, nggak berani mencoba lagi. Ingat, Tuhan nggak membiarkan Anda untuk gagal. Nah, yang berikutnya lagi dikatakan tentang pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah gagal. Apa maksudnya? Pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan itu Tuhan yang menyediakan segala yang kita butuhkan. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Untuk apa? Untuk menghadapi setiap hari-hari yang kita jalani. Makanya sebagai orang percaya, kita diajak untuk memulai setiap pagi itu dengan iman dan pengharapan baru. Kenapa? Karena Tuhan yang setia itu senantiasa menyertai kita, memberikan rahmat-Nya yang baru terus sama kita. Makanya kekristenan itu tidak pernah membosankan. Kekristenan itu selalu menyegarkan. Kekristenan itu membuat kita tenang. Kekristenan itu membuat kita berbahagia dan bersuka cita karena rahmat-Nya yang baru buat kita senantiasa. Nah, hal yang ketiga yang kita pelajari dari Ratapan 3 ini, saudara, tentang kesetiaan Tuhan itu besar. Ingat ya, kesetiaan Tuhan itu besar. Orang banyak di bumi yang berkata setia, tapi seringkali mereka melanggar dan tidak jaminan mereka punya perkataan bahwa mereka akan setia. Tapi kesetiaan Tuhan itu besar. Makanya Ratapan 3 ayat 23 katanya, besar kesetiaanmu. Yeremia menyadari bahwa betapa besar kesetiaan Tuhan. Nah, kesetiaan ini itu bukan hanya janji, tetapi kenyataan yang dapat kita alami. Kesetiaan Tuhan itu dapat terlihat. Dari mana kita bisa melihat bahwa Tuhan itu setia? Dari mana kita dapat menyadari bahwa Tuhan itu setia? Itu terlihat dari apa? Dari pemenuhan janjinya. Tuhan yang setia, Dia pasti menepati janjinya. Tuhan tidak pernah gagal memenuhi apa yang Dia janjikan di dalam firman-Nya. Dari mana kita bisa melihat Tuhan itu setia? Ingat baik, banyak orang di dunia ini namanya setia, tapi belum tentu setia. Tapi kalau Tuhan, Dia Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dari mana kita bisa melihat Dia setia? Yaitu berikutnya adalah tentang kehadiran-Nya dalam hidup kita. Karena Dia setia, Dia selalu hadir dalam kehidupan kita. Tuhan selalu hadir. Bahkan di saat-saat yang sulit, di saat-saat terjepit, di saat-saat tidak ada pertolongan, di saat-saat kita hilang pengharapan, di saat-saat kita lemah dan lain sebagainya, Dia justru selalu hadir di saat-saat seperti itu. Untuk apa? Untuk menuntun, untuk menguatkan kita. Terkadang kita suka masih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita pikir kita hebat, kita pikir kita mampu. Makanya seringkali Tuhan tidak bisa bekerja atas kehidupan kita selama kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Nah, pada saat kita terjepit, pada saat kita terpojok dan merasa tidak punya kemampuan apa-apa,
Itu dia. Seringkali di waktu-waktu seperti itu, ada mujizat, ada kuasa Tuhan yang terjadi. Maksudnya adalah, sebelum itu terjadi, hidup ini harusnya kita selalu mengandalkan, selalu bergantung sama Tuhan. Tetapi yang ajaibnya adalah, dia Tuhan yang setia. Maka dia ditunjukkan kesetiaannya dengan itu. Bagaimana dia menunjukkan lagi kesetiaannya? Itu dengan cara ini dia, bahwa pekerjaannya yang masih terus berlangsung sampai hari ini. Tuhan itu bekerja di balik layar. Dia nggak harus kelihatan, saudara. Tapi Tuhan bekerja di balik layar untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Terkadang kita berhadapan dengan situasi yang kita pikir, kok begini ya? Kenapa ini harus terjadi? Saya nggak duga ya, orang itu melakukan hal yang tidak nyaman atas hidup saya. Seperti itu mungkin Anda berkata. Atau berbagai macam hal lain yang saudara rasa tidak enak sama sekali. Tapi Roma 8:28 berkata bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Ini menjadi bukti Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Nah, mari kita ingat bahwa kesetiaan Tuhan itu adalah alasan kita untuk kita hanya dapat berharap kepada Dia. Bahkan ketika keadaan tampaknya tidak pasti. Orang-orang yang kita ekspektasi akan menyertai kita. Orang-orang yang kita pikir akan setia berjalan bersama kita. Ternyata mereka seringkali mengecewakan. Dan saya katakan sama saudara, justru Tuhan menunjukkan Dia setia mendampingi Anda dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Nah, untuk itu saudara yang kasih Tuhan, ada beberapa hal inilah yang saudara bisa terapkan di minggu yang terakhir, di bulan Januari ini. Kita diajak untuk mengaplikasikan firman-firman Tuhan, yaitu memperbaharui iman kita kepada Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Nah, aplikasi praktisnya yang dapat kita lakukan, yaitu di akhir bulan Januari ini adalah yang pertama, aplikasinya ini, percayalah pada kasih setia Tuhan. Ya, jangan biarkan kekhawatiran, jangan biarkan ketakutan itu mengalahkan iman Anda. Jaga terus iman Anda. Percayalah bahwa Tuhan itu selalu setia. Seperti orang pasang lilin, akan ada angin yang berusaha untuk memadamkan. Anda perlu menjaga lilin tersebut agar dia jangan padam. Demikian pula iman Anda. Anda jagai terus. Anda jagai terus. Aplikasi berikutnya adalah syukuri rahmat Tuhan setiap hari. Ayo belajar mengucap syukur. Mulai setiap pagi lah. Bangun dengan doa. Naikkan ucapan syukur. Puji Tuhan, saya masih bisa bernapas. Terima kasih Tuhan, hari ini hari yang baru. Begitu doanya. Hari ini hari yang diberkati. Ya kan? Doa. Mulailah setiap pagi dengan doa ucapan syukur. Atas anugerah. Atas pemeliharaan Tuhan. Jangan baru bangun pagi udah ngoceh-ngoceh. Udah ngomel-ngomel. Udah mengeluarkan kata-kata yang gak benar. Kata-kata yang tidak jelas. Bangun pagi, kita mulai melepaskan kata-kata berkat. Aplikasi langkah yang ketiga, bersaksi terus tentang kesetiaan Tuhan. Bagikan pengalaman Anda tentang kasih, tentang kesetiaan Tuhan. Kepada siapa? Kepada setiap orang di sekitar Anda. Agar apa? Agar mereka juga dapat dikuatkan. Agar mereka juga dapat merasakan energi yang kuat, energi yang berlimpah yang ada di dalam diri Anda. Sehingga api yang ada pada Anda, itu dapat dirasakan oleh orang-orang yang ketemu dengan Anda. Energi yang kuat itu bisa mempengaruhi energi orang yang sudah mulai redup. Mereka bisa dibangkitkan kembali ketika mereka bertemu dengan Anda. Nah, sebagai penutup, mari kita renungkan Mazmur 136. Pada ayat yang pertama dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. So, marilah kita menjalani hidup ini dengan terus bersandar pada kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir. Ada amin. Saya doa buat saudara, Anda bukan menjadi orang-orang yang biasa-biasa, tapi kehidupan Anda akan membawa dampak, membawa perubahan buat setiap orang yang Anda jumpai. Kita akan masuk dalam sesi perjamuan kudus. Mari siapkan roti dan anggur dari tempat saudara masing-masing. Dan saya percaya bahwa barang siapa makan tubuh dan minum darah Yesus, dia ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam dia. Dan apa saja yang Anda minta di dalam Tuhan, Tuhan jawab Anda sesuai dengan rencana dan sesuai dengan waktu yang Tuhan telah tetapkan buat setiap kita. Jadi di dalam kita ada di dalam dia. Mari angkat roti ini, inilah
menjadi tubuh Yesus Kristus. Sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit. Bahkan apa yang kami pegang kerjakan diberkati berhasil. Kemuliaan Tuhan ada bersama kami diberkati umur panjang, dan tidak akan sakit-sakitan. Dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara mungkin baru pertama kali mengikuti sakramen tubuh darah Yesus, Anda pengen perjamuan kudus sendiri di luar hari ini, caranya mudah. Cukup saudara putar ulang saja siaran I Start With Jesus. Di situ ada sakramen tubuh darah Yesus, ada formula yang diucapkan. Anda ikuti saja dengan kata-kata itu sehingga Anda bisa mengucapkan, memperkatakan kuasa yang sama untuk terjadi bagi kehidupan saudara bersama dengan keluarga. Sekarang mari kita angkat anggurnya. Bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Kristus, kami diberi kuasa menginjak ular dan kalajengking, menghancurkan serangan setan, serangan kuasa gelap, bahkan rancangan orang jahat tidak berkuasa atas setiap kami. Oleh korban darah Kristus, kami senantiasa punya iman, melangkah di tahun yang baru, di tahun 2025 dengan keyakinan, dengan jaminan, setiap hari rahmat Tuhan selalu baru bagi hidup kami. Kami melihat mujizat, kami melihat kuasa, kami melihat pertolongan Tuhan, dan kami punya iman yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Nah, saudara bisa mengucap syukur buat tubuh dan darah Yesus yang sudah Anda terima. Percaya dan beriman. Kuasa Yesus, darah kehidupan. Sesuai Imamat 17 ayat 11. Di dalam setiap darah ada nyawanya. Itu sebabnya, saudara, hati-hati dengan yang namanya transfusi darah. Karena darah itu ada nyawanya, ada karakter yang menyertai di dalamnya. So, makanya saudara, kenapa Anda dan saya perlu selalu terima tubuh darah Yesus untuk mengingatkan kita. Karena darah Yesus, darah kehidupan, pada saat kita makan tubuh dan minum darah Yesus, itu bersatu dengan kita. Sehingga kita, kemanapun kita melangkah, maka darah itu yang bekerja, darah kehidupan Kristus yang bekerja, maka setiap apapun properti, pekerjaan, dan lain sebagainya kita pegang, bukan tangan kita lagi yang pegang, tapi tangan Yesus. Tempat yang kita injak, bukan lagi kaki kita yang menginjak, tapi kakinya Yesus. Karena dia ada di dalam kita ada di dalam Yesus. Maka Yesus tidak pernah ada di antara kita. Tapi Yesus ada di dalam kita. Dia bekerja terus di dalam setiap kita. Saudara, ada minyak urapan di tangan saudara. Kita akan berdoa buat minyak urapan ini. Tuhan yang beri perintah kepada para murid untuk mendoakan dengan menggunakan sakramen minyak urapan. Bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat surgawi hadir, jagai kami, proteksi kami, pagari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Saudara boleh teteskan di atas kepala saudara. Minyak itu gambaran tentang pengurapan. Artinya Tuhan memeteraikan yang diurapi dengan minyak. Berarti materai tangan Tuhan ada atas orang itu. Sehingga orang itu kemanapun melangkah, kuasa Tuhan yang menyertai, kuasa Tuhan yang membuat dia berhasil. Itu sebabnya Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, ini kata-kata yang powerful, kata-kata yang sangat-sangat memberkati, yang mengubahkan kehidupan kita. Di layar monitor Anda, kata-kata ini, mari ucapkan bersama-sama dengan saya. Saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya. Di dalam nama Yesus, amin. Terjadilah atas kehidupan saudara.
Saya akan closing hari ini. Ini berkat yang luar biasa terjadi bagi hidup Anda. Arahkan hati. Aminkan setiap berkat ini bagi Anda. Diberkatilah engkau di dalam usahamu. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu. Diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati. Orang tuamu diberkati. Saudara-saudarimu diberkati. Rumah tanggamu berbahagia. Dan terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai, mengurapi setiap kita mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga sorga yang percaya sama-sama dengan saya katakan. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa di program I Start with Jesus berikutnya. Jadilah berkat buat semua orang. Bagikan link ini kepada setiap orang yang saudara kenal. Dan God bless you. Shalom. Ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai